Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para sahabat kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun Anda berada, terima kasih yang sudah menyaksikan video kali ini. Video yaitu mimbar penyuluh agama Islam Kecamatan Bawelan. Nah, para sahabat dimanapun Anda berada, kaum muslimin, kaum muslimat, insya Allah semuanya kita dimuliakan oleh Allah. Hari ini adalah hari yang spesial untuk Anda semuanya, yaitu mimbar Islam bertajuk di Kabinuang Masjid Baitur Rahman. Ya, mungkin para sahabat penasaran atau bertanya-tanya siapa di samping saya. Yaitu di samping saya ini beliau adalah Imam Masjid Baitur Rahman. Dan sekarang saya ini berada di Kabinuang, tepatnya di Masjid Baitur Rahman. Beliau adalah Ustadz Saiful. Saya sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana kabar Ustadz? Baik-baik. Alhamdulillah. Jadi para sahabat, saat ini saya ingin mengajak beliau untuk diskusi kecil, diskusi ringan berkaitan tentang musibah yang terjadi di daerah kita, ya, musibah yang terjadi di wilayah tempat tinggal kita. Salah satunya adalah di Semeru baru-baru ini, di Lumajang baru-baru ini juga musibah banjir besar di Sulsel, dan terakhir juga kita dapat informasi di Lombok juga terjadi banjir besar. Nah, ini yang kita mau angkat, apa saja yang harus kita sikapi sebagai orang yang beriman, khususnya orang Islam. Apa yang harus kita sikapi dengan musibah yang hadir di daerah kita. Bisa jadi dan tidak menutup kemungkinan bisa jadi di tempat tinggal kita juga seperti itu. Nah, untuk kita bersiap-siap dalam menghadapi musibah itu, apa yang harus kita persiapkan? Baik, saya langsung saja untuk berbincang-bincang dengan Ustadz Saiful, dan sekaligus beliau ini adalah Imam Masjid Baitur Rahman. Ya, baik, Ustadz Saiful. Nah, jadi kita bincang-bincang ini terkait masalah musibah, bagaimana kita menyikapi musibah saat ini. Ustadz Saiful, itu di dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 30 dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Kata Allah, dan tidaklah suatu musibah itu turun itu diakibatkan karena ulah tangan kita, ulah tangan manusia. Itu maknanya. Nah, Ustaz Saiful, musibah terjadi di Semeru yang gunung meletus, banyaknya korban, bencana, harta luluh lantah, jembatan putus, akses perekonomian semuanya habis, Ustaz Saiful. Kemudian di Sulsel longsor, banjir bandang, banjir besar. Di Lombok juga seperti itu. Ini kira-kira apa yang menyebabkan musibah itu datang, Ustaz Saiful? Silakan Ustaz Saiful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, disebabkan musibah yang terjadi di mana-mana ini karena ulah kita manusia. Kita manusia ini tidak akan taat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Banyak umat hari ini lalai dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam suatu hal, apabila musibah itu datang, itu tergantung kepada manusianya itu sendiri. Sebagaimana dalam satu kejadian-kejadian yang seperti terjadi di Semeru, di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah. Inilah karena akibat dari kita manusia
yang tidak taat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala atas perintahnya yang sesuai dengan tuntunan Nabi dan Rasulullah. Berarti Ustaz Saiful, musibah ini turun datang menimpa tempat tinggal kita atau daerah kita itu karena memang kita tidak taat kepada Allah dan kita tidak taat kepada Rasulullah SAW. Kalau kita tarik benang merahnya, memang kalau sudah tidak ada yang taat, banyaknya dosa, ya kurang lebih seperti itu ya, Ustaz ya. Banyaknya dosa, tidak mau taat, tidak mau sholat 5 waktu, maka musibah Allah akan turunkan. Nah, menarik ini. Yang kedua, Ustaz Saiful, ini kalau kita lihat ketika musibah datang itu terjadi seperti saudara kita, apa sikap kita, Ustaz Saiful, ketika musibah itu datang menimpa kita, sudah meletus gunung Merapi, sikap kita bagaimana, Ustaz Saiful, menghadapi musibah itu? Ya, alhamdulillah, di dalam kita mensikapi musibah yang sudah terjadi ini, karena di dalam suatu perintah Allah Subhanahu wa taala terhadap Rasulnya, apabila di suatu negeri maka turunlah musibah, maka kita ini berlomba-lomba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk masjid kita ini kita makmurkan. Karena apabila di suatu negeri itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tangguhkan itu musibah. Ya, Masya Allah. Allah akan tangguhkan suatu musibah itu di negeri kita. Apabila Allah turunkan itu musibah. Berarti sikap kita adalah ketika musibah itu turun, datang melanda tempat tinggal kita misalnya, sikap kita adalah semakin beriman kepada Allah. Mungkin dan tentunya bersabar juga, Ustaz Saiful ya. Jadi kalau kita bersabar, maka musibah yang lain yang akan turun bertubi-tubi itu dengan kesabaran kita menghadapi musibah, maka pasti akan Allah tangguhkan. Jadi seperti di kota kita, Kabupaten Toli-Toli ini, mungkin kita rasa kita aman. Jangan kita merasa aman dengan musibah, jangan kita merasa aman dengan banjir. Sejatinya kalau kita tidak beriman, kita tidak taat kepada Allah, maka tidak menutup kemungkinan kita akan mengalami musibah yang jauh lebih besar daripada yang menimpa saudara kita. Tidak ada yang tidak mungkin. Ingat Petobo di Palu, itu mungkin kita tidak menduga-duga, tapi musibah itu datang sebagai bentuk peringatan yang Allah ingin berikan kepada kita. Dan terakhir, Ustaz Saiful, setelah kita bersabar, apa yang harus kita kuatkan, Ustaz Saiful? Setelah musibah itu datang, yang harus kita kuatkan apa? Ya, alhamdulillah, kita setelah kita menghadapi musibah yang sudah sangat dahsyat begini, yang kita kuatkan terutama ibadah kita. Kita kuatkan ibadah kita sebagaimana amalan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu ya, terutama salatnya berjamaah. Salat berjamaah. Apabila itu salat berjamaah, apabila kita makmurkan masjid ini, maka Allah akan tolak semua bala yang akan terjadi di atas permukaan bumi. Itulah. Insyaallah. Ya, berarti poin yang ketiga adalah berjamaahlah. Salat berjamaah dijaga. Jika tidak mampu untuk 5 waktu, berusahalah semampunya sampai bisa mencapai sholat 5 waktu. Musibah ini tidak akan datang manakala ketika kita memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara sebagai tameng musibah itu tidak akan turun ketika kita meramaikan rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan Mimbar Islam Penyuluh Agama Islam Kecamatan Baulan bersama saya Ustadz Muhammad Solehan dan
Di samping saya Ustadz Saiful, beliau ini adalah Imam Masjid Baitur Rahman. Saya ucapkan jazakumullahu khairan, terima kasih banyak Ustadz. Di closing statement, apa yang ingin disampaikan Ustadz dengan keadaan yang sekarang ini? Mungkin sekitar 1 menit Ustadz, saya disampaikan sebagai kesimpulan. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain, amma ba'du. Untuk sebagai kesimpulan, di dalam menghadapi wabah yang sudah merajalela di atas permukaan bumi ini, ya, yang kita utamakanlah ibadah kita perkuat, zikir kita perkuat, kemudian salat 5 waktunya kita ini, sebagaimana kita yang mengaku umat Nabi Muhammad SAW yang sudah ditegaskan jangan meninggalkan salat 5 waktu. Inilah yang kita harapkan kepada umat yang ada kalimat la ilaha illallah. Itulah sekedar penyikapan saya dari Ustadz Solehan. Ya, terima kasih banyak para sahabat-sahabat, dan terima kasih banyak kepada Ustadz Saiful yang sudah menyediakan waktu dan kesempatan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lihat dan apa yang kita nonton bisa menjadi pelajaran dan bisa kita mengambil banyak manfaat dari video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di like dan di share dan di dan tentunya jangan lupa di subscribe sebanyak-banyaknya. Terima kasih yang sudah mensubscribe video saya, dan jika lo ada hal-hal yang ingin mau dibuat video seperti apa, bisa di chat atau bisa dikonfirmasi di kolom bawah sini nanti. Nah, terima kasih banyak. Saya ucapkan sama-sama kita beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.